Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas operasi matriks yang ketiga. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan penggunaan matriks dan juga tentang perkalian matriks dengan skalar. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan perkalian matriks dengan matriks. Untuk kita mengalihkan matriks dengan matriks, ada syaratnya atau ada aturannya. Jadi misalkan kita mau mengalihkan matriks A dengan matriks B, syaratnya adalah jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, kita coba selidiki ya, apakah operasi perkalian di bawah ini dapat dilakukan. Kita lihat, matriks yang sebelah kiri berukuran memiliki 3 baris ya, berarti berukuran 3 kali 2. Matriks yang sebelah kanan berukuran 3 kali 2 juga. Nah, kita lihat kolom pada matriks yang kiri itu 2, baris pada matriks yang kanan itu 3. Mereka tidak sama, berarti tidak ada apa seperti ini. Perkalian antar matriksnya tidak dapat dilakukan. Karena tadi syaratnya itu kolom pada matriks pertama, jumlah kolom sama dengan jumlah. Kita selidiki yang kedua. Kita punya 2 matriks lagi yang akan kita kalikan. Di matriks pertama berukuran 2 kali 3 ya, 2 baris 3 kolom. Matriks yang kedua berukuran 3 baris 2 kolom. Kita lihat jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Maka jika ada bentuk perkalian seperti ini, itu kita dapat dilakukan perkaliannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara melakukan perkalian matriks dengan matriks. Oke, untuk mengalihkan matriks dengan matriks, tadi ya syaratnya jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Contohnya, kalau misalkan kita punya matriks A dengan jumlah baris M, jumlah kolom N, nah, kita bisa kalikan dengan matriks B yang memiliki jumlah baris N. Nah, perkalian ini nanti akan menghasilkan matriks baru. Kita misalkan namakan matriks C, ukurannya adalah jumlah baris kolom A, jumlah kolomnya matriks B. Jadi jumlah baris matriks A dan jumlah kolomnya matriks B. Jadi matriksnya berukuran barisnya M, kolomnya K. Jumlah barisnya M dan jumlah kolomnya K. Nah, contoh. Yang pertama, kita punya perkalian matriks. Matriks yang pertama ini memiliki 1 baris 3 kolom ya, berarti berukuran 1 kali 3. Nah, kita kalikan dengan matriks yang kedua berukuran 3 baris 1 kolom, 3 kali 1. Nah, jumlah kolomnya ini 3, jumlah baris yang ini 3. Oh, sama. Berarti bisa kita kalikan. Akan menghasilkan matriks baru yang berukuran 1 kali 1. Jadi barisnya cuma 1, kolomnya cuma 1. Nah, kita gambar dulu matriksnya. Nah, matriks ini akan kita isi perkalian masing-masing elemen. Barisnya kita menggunakan matriks yang kedua, kolomnya kita menggunakan matriks yang kedua. Barisnya menggunakan matriks yang pertama, kolomnya menggunakan matriks yang kedua. Karena ini cuma ada 1 elemen, jadi ya baris pertama, kolom pertama. Baris pertama kita pakai ini, kolom kita pakai ini. Caranya adalah kita kalikan satu persatu. 1 kita kalikan dengan 3. 1 kalikan dengan 3. Ditambahkan dengan 2, kita kalikan dengan 4. 2 kali 4. Tambahkan dengan yang terakhir 3, kita kalikan dengan 5. Nah, langsung saja kita jumlahkan 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 4, 6, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 3 kali 5, 15. 9 tambah 15, 20. Nah, hasilnya adalah matriks 1 kali 1. Oke. Biar lebih jelas, kita coba contoh yang kedua. Yang kedua, kita punya matriks
yang sebelah kiri berukuran 2 kali 3. Kita akan kalikan matriks sebelah kanan berukuran 3 kali 1. Kita cek ya, oh ini sama-sama 3, berarti bisa kita kalikan. Nah, akan menghasilkan sebuah matriks yang berukuran 2 kali 1. Berarti 2 baris, 1 kolom. Nah, jadi 2 baris, 1 kolom. Nah, baris yang pertama nanti akan kita isi dengan ini ya, berarti kan baris pertama, kolom pertama. Kita lihat tadi, barisnya kita pakai matriks yang pertama, kolomnya kita pakai matriks yang kedua. Berarti baris pertama, kolom pertama. Berarti kita akan kalikan 2 dengan 1, 1 dengan min 2, min 1 dengan 4. Untuk mengisi baris pertama, kolom pertama. Kita isi 2 kali 1, ditambah 1 kali min 2, ditambah negatif 1 kali 4. Nah, di baris kedua kita juga menggunakan baris kedua yang ini. Berarti kita akan memiliki negatif 1 negatif 3 dikalikan 1, ditambah 4 dikalikan negatif 2, ditambah 3 kali 4. Nah, langsung saja kita operasikan. 2 kali 1, 2, ditambah negatif 2, berarti 0, ditambah negatif 4, berarti negatif 4. Baris yang kedua, negatif 3 ya, ditambah negatif 8, negatif 11, ditambah 12, 3 kali 4 kan 12 ya, jadinya. Nah, begitulah cara mengalihkan matriks dengan matriks. Syaratnya tadi jumlah kolom pada matriks yang kiri, sama dengan jumlah baris dengan matriks yang kanan. Kemudian hasilnya akan membentuk matriks yang berukuran jumlah baris pada matriks yang kiri, kolomnya pada matriks yang kanan. Oke, selanjutnya kita akan bahas operasi yang keempat, yaitu perpangkatan pada matriks persegi. Nah, seperti pada bilangan, matriks pun juga bisa kita pangkatkan. Akan tetapi, tidak semua matriks bisa kita pangkatkan. Karena ada aturan tadi ya, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, untuk itu, matriks yang sudah pasti bisa kita kalikan adalah matriks persegi. Karena jumlah baris dan jumlah kolom di matriks persegi itu sama. Nah, bagaimana cara mengangkatkan matriks? Sama dengan bilangannya, jadi perpangkatan matriks itu merupakan perkalian berulang. Jadi kita punya A pangkat K, ya berarti A kali A kali A sebanyak K kali. Kalau misalkan kita punya A pangkat 2, ya berarti tinggal kita kalikan matriks A dengan matriks A. Kalau kita punya A pangkat 3, ya berarti matriks A dengan matriks A dikalikan dengan matriks A lagi. Gitu. Nah, kita kalikan satu-satu. Nah, contoh ya, misalkan kita punya perpangkatan matriks, kita punya matriks berukuran 2 kali 2 ya, 1, 0, negatif 2, 3, kita pangkatkan 2. Berarti yang tinggal kita kalikan matriks ini dengan dirinya sendiri. 1, 0, negatif 2, 3, kita kalikan dengan 1, 0, negatif 2, 3. Ini pasti bisa kita kalikan ya, karena ukurannya sama. Baris dan kolomnya ini 22, ini juga baris dan kolomnya 22. Akan menghasilkan matriks juga berukuran 2 kali 2. Oke, jadi kita buat dulu untuk hasilnya ya, matriks berukuran 2 kali 2. Nah, di sini, berarti di sini baris pertama, kolom pertama. Barisnya pakai ini, kolomnya pakai ini. Jadi 1 kali 1 ditambah dengan 0 kali negatif 2. Atau bisa kita tuliskan 0 ya. Kemudian baris kedua, kolom pertama tadi ini dan ini. Negatif 2 kali 1 ditambah 3 kali negatif 2. Kemudian beralih ke kolom yang kedua, baris pertama. Berarti 1 kali 0, 1 kali 0 ditambah 0 kali 3. 0 kali
3. Terus, baris yang kedua, kolom yang kedua, 1 kali, ini ya, baris yang kedua ya, negatif 2 kali 0, negatif 2 kali 0 ditambah 3 kali 3. Nah, langsung kita operasikan, langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 0 ya, 1. Ini negatif 2 ditambah negatif 6, negatif 8. Ini 0 ditambah 0, 0. Ini 0 ditambah 9. Nah, itu contoh hasil dari perpangkatan matriks berukuran 2 kali 2 yang kita pangkatkan 2. Nah, contoh yang kedua. Kita punya matriks 3, 0, 1, negatif 1, kita pangkatkan 3. Jika kita ingin memangkatkan 3, ya berarti kita kalikan. Kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, seperti pada bilangan, berarti kalau kita ingin memangkatkan 3, ya sama dengan bilangan, kita bisa kalikan dengan A kuadrat kali. Nah, kita bisa cari dengan ini. Makanya, kita cari dulu yang A kuadrat dulu. Oke ya, berarti kita cari dulu, misalkan kita namakan ini M. Nah, kita cari dulu M kuadratnya. Kita cari M kuadrat. M kuadrat sama dengan perkalian matriksnya ya, berarti 3, 0, 1, negatif 1 dikalikan dengan dirinya sendiri. 3, 0, 1, negatif 1. Sama ya, kita buat matriks berukuran 2 kali 2. Kita dapat. Nah, baris pertama, set, kolom pertama, set. Oke, kita punya 3 kali 3 ditambah 0 kali 1. Nah, baris yang kedua, kita punya 1 kali 3 ditambah ini ya, negatif 1 kali 1. Kita beralih ke kolom yang kedua, jadi kita pakai ini. Nah, set 3 kali 0 ditambah 0 kali negatif 1. Baris yang kedua, berarti 1 kali 0 ditambah negatif 1 kali negatif 1. Nah, kalau sudah terbiasa, operasi ini yang langkah ini nanti bisa kita skip ya, atau bisa kita lewati, karena kita sudah terbiasa dan bisa langsung kita operasikan. Nah, 3 kali 3, 9, 9 tambah 0, berarti dapat 9 ya. 1 kali 3, 3 ditambah negatif 1, berarti 2. Terus selanjutnya, 3 kali 0 ditambah 0, berarti dapat 0 ya. Kemudian 0 ditambah 1, oh berarti jadinya, oh hasilnya matriks 9, 0, 2, dan 1. Selanjutnya, karena kita mau mencari M pangkat 3, berarti M pangkat 3 sama dengan M kuadrat kali M. Berarti kita tuliskan M kuadratnya yang sudah kita hitung tadi, yaitu 9, 0, 2, 1. Kita kalikan dengan M tadi yang di awal tadi, berarti 3, 0, 1, negatif 1. Nah, akan menghasilkan matriks 2 kali 2 lagi ya, kita lihat matriksnya. Baris pertama, kolom pertama. 9 kali 3 berarti 27. Tambah 0 kali 1, 0. 2 kali 3, 6. Ditambah 1 kali 1, ya, 1. Kita beralih ke kolom yang kedua. 9 kali 0, 0. Ditambah 0 kali negatif 1, 0 juga. Ini, 2 kali 0, 0. Tambah 1 kali negatif 1, negatif 1. Jadi kita akan mendapatkan matriks 27, 7, 0, negatif 1. Nah, itulah tadi cara untuk memangkatkan matriks persegi. Selanjutnya kita akan latihan
beberapa soal yang berkaitan dengan perkalian matriks dan juga perpangkatan matriks. Oke, soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai X plus Y per Z yang memenuhi persamaan di bawah ini. Nah, kita harus menyelesaikan dulu persamaan yang ada di bawah ini. Nah, kita punya matriks 1, 4, 2, 3. Masih ingat ya, ini namanya transpose. Berarti baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kita kalikan dengan ini. Nah, berarti kita kalikan dulu ya, di ruas sebelah kiri. Kita selesaikan dulu. Langsung kita transposkan ya, menjadi 1, 2, 4, 3. Kita kalikan dengan negatif 1, 3, 2, negatif 5. Nah, akan menghasilkan matriks berukuran 2 kali 2 ya. Kita kasih jarak ya. Langsung kita kalikan. 1 dikalikan negatif 1, negatif 1 ditambah 2 kali 2. Oke, negatif 1 ditambah 4. Kemudian 4 kali negatif 1, negatif 4 ditambah 3 kali 2, 6. Oke ya, kita beralih ke kolom yang kedua. 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali negatif 5, berarti negatif 10. Kemudian 4 kali 3, 12, ditambah 3 kali negatif 5, negatif 15. Diperoleh 3, 2, negatif 7, negatif 3. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang ruas kanan ya. Kita kerjakan ruas kanan. Jadi ini penjumlahan matriks ya, kita jumlahkan antar elemen. Jadi kita jumlahkan 2x, 3y, negatif 2, z. Kita akan jumlahkan dengan y, 2z, 4, negatif 4. Nah, karena syarat dari penjumlahan kemarin ordernya harus sama ya, mereka sama, berarti bisa kita jumlahkan. 2x tambah y, kita tuliskan saja 2x plus y, terus 3y ditambah 2z, oke kita tuliskan 3y ditambah 2z. Kemudian negatif 2 ditambah 4 berarti 2, dan z ditambah negatif 4, kita tuliskan saja berarti z tambah negatif 4 atau kita tuliskan z kurangi 4. Sama aja ya. Nah, selanjutnya tinggal kita samakan ruas kiri dan ruas kanan, kita samakan. Berarti ruas kiri kita punya ini, ruas kanan kita punya ini, kita samakan. Jadi kita punya matriks 3, negatif 7, 2, negatif 3. Harus sama dengan matriks yang di ruas kanan. 2x plus y, 2, 3y plus 2z, dan z min 4 ya. Oke, untuk menyelesaikan ini kita cari dulu bentuk atau kesamaan elemen yang bisa kita langsung mencari x atau y atau z-nya. Nah, kalau yang elemen ini ada x dan y, elemen ini ada y dan z. Nah, ini 2 tetap ya, sama dengan 2. Nah, di sini kita pakai dulu ini. Kita manfaatkan dulu yang z min 4 sama dengan negatif 3 ini. Jadi, kita bisa langsung mencari nilai z. Oke ya. Jadi, yang pertama, kita punya z min 4 sama dengan negatif 3. Loh, kok dibalik? Gak apa-apa, sama aja kan? Samaan ya, kita juga bisa tuliskan negatif 3 sama dengan z min 4 juga boleh, gak apa-apa. Nah, berarti kita memperoleh z sama dengan negatif 4 jadi plus 4 ya, jadi z sama dengan 1. Oke, kita sudah menemukan z sama dengan 1, kita cari mana yang ada z-nya. Oh, ini yang ada z-nya. Nah, kita manfaatkan z sama dengan 1 yang kita punya, kita substitusikan atau kita gantikan ke kesamaan elemen ini. Jadi kita punya
negatif 7 sama dengan 3Y plus 2 kali Z, tadi 2 kali 1. Berarti negatif 7 sama dengan 3Y plus 2. Berarti 3Y sama dengan, kita pindah ke sana ya, negatif 9. Oh, kita dapatkan Y sama dengan negatif 3. Oke, kita udah dapatkan Y sama dengan negatif 3. Kita manfaatkan untuk mencari X. Jadi kita punya Y-nya kita ganti dengan negatif 3 ya. Jadi kita masukkan ke sini. Kita peroleh 3 sama dengan 2X ditambah negatif 3. Kita pindah ke sana ya. 2X sama dengan 6. Oh, X-nya sama dengan 3. Oke. Kita dapatkan X, Y, dan Z. Tinggal kita cari nilai X tambah Y tambah Z. Sama dengan 3 ditambah negatif 3 ditambah 1. Sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 kita ditanya apakah hasil dari K kuadrat sama dengan ini untuk K sama dengan 2, 1, 3, 4. Kalau kita lihat ini kuadrat masing-masing elemen ya. 4, 1, 9, 16. Nah, untuk menjawab ini langsung saja ya, kita cari aja K kuadratnya. Ya, berarti K kuadrat sama dengan K kali K. Berarti sama dengan, kita kalikan saja matriks K. 2, 1, 3, 4. Kita kalikan dengan sekali lagi ya, 2, 1, 3, 4. Berarti akan menghasilkan matriks 2 kali 2 lagi ya. 2 kali 2, 4, ditambah 1 kali 3, 7. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kita langsung bisa menentukan hasilnya ya. 2 kali 2, 4, ditambah 1 kali 3, 7. Kemudian di baris yang kedua, 3 kali 2, 6. Kita simpan 6 ya. Ditambah 4 kali 3, 12. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Oke. Selanjutnya, kita punya baris yang pertama, kolom yang kedua. Jadi, 2 kali 1, 2. Ditambah 1 kali 4, 4. 2 tambah 4, 6. Selanjutnya, kita punya 3 kali 1, 3, ditambah 4 kali 4, 16. 3 tambah 16, berapa? 19. Oh, kita dapatkan matriks 7, 6, 18, 19. Dan ternyata tidak sama dengan yang ini ya, yang K kuadrat yang ini. Berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah apakah hasil dari ini sama dengan ini? Tidak. Karena K kuadrat sama dengan ini. 7, 6, 18, 19. Oke, itu tadi kita sudah mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan perkalian dan perpangkatan matriks. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang determinan dan inverse matriks persegi. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.